Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Sholahuddin Sanusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini insyaallah kita akan membahas materi meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Baik, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selamat belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepahaman dan kecerdasan, juga memberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Kompetensi dasar 1.11 meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 2.11 menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibroh dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. 3.11 menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 4.11 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Hal ini ditandai pertama, berawal dari wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Dan tahun tersebut dikenal dengan nama Amul Huzni, yakni tahun kesedihan. Yang kedua, kesediaan penduduk Madinah kala itu dikenal dengan nama Yasrib, memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW, merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Alasan Nabi hijrah. Faktor pendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Yang ketiga, terjadinya pemboikotan. Pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya, diantaranya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Berikut ini adalah macam-macam pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum Muslim. Yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Substansi dakwah Rasulullah SAW.
Satu, persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Info: Muhajirin adalah sebutan untuk para pengikut Nabi Muhammad yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sedangkan Ansor adalah sebutan untuk suatu kaum yang menerima hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Dua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Pertama, kebebasan beragama. Tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Yang kedua, azan, sholat, zakat, dan puasa. Berdasarkan wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan azan. Muazin pertama adalah Bilal bin Rabah. Sementara itu, saum yang telah dilakukan berdasarkan syariat sebelumnya, kini telah pula diwajibkan setiap bulan Ramadan. Demikian pula halnya dengan zakat. Ketika Islam sudah berkembang ke seluruh Jazirah Arab, Rasulullah memerintahkan untuk memungut zakat. Yang ketiga, prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijrah, 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada atau haji terakhir, haji perpisahan. Di antara isi khutbahnya, larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya. Perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut dan perintah menjauhi dosa. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michael H. Hatch yang menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama, menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya, pengaruhnya sangat kuat dan merasuk. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Satu, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, pertama membangun masjid. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Strategi dakwah lainnya, yang pertama, dakwah dengan perjanjian. Salah satu perjanjian yang terkenal adalah perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, dakwah dengan mengirimkan surat atau utusan kepada para raja mengajak untuk masuk Islam. Yang ketiga, dakwah dengan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang keempat, dakwah melalui akhlakul karimah. 2. Surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja
ajakan untuk masuk Islam. Strategi ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekadar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam. 3. Fathu Makkah atau penaklukan Makkah. Pada tahun 6 Hijrah, pada tahun ke-6 Hijrah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Ketika sampai di Hudaybiyah, kaum muslimin dicegat dan tertahan untuk masuk kota Mekah. Nabi SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Dalam perundingan kaum muslimin yang diwakili oleh Utsman bin Affan, setelah perundingan antar kedua belah pihak, akhirnya muncul kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Berikut ini adalah isi dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berisi 5 kesepakatan, yaitu 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. 2. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. 4. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, harapan untuk menguasai kota Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai kota Mekah. Pertama, kota Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan menghancurkan semua berhala-berhala di sana. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Dalam khutbah itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya, ia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan diri sebagai Muslim.
Sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijrah, yakni tahun 630 sampai 631 Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima berbagai delegasi suku-suku Arab, sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab pun terwujud. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dan para da'i dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. Pada tahun ke-10 Hijrah, tahun 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada atau Haji Perpisahan atau Haji Terakhir. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, 11 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah. Para pembelajar yang salih-salihah, cerdas dan mulia, berikut ini adalah karakter mulia. Setelah mengkaji materi tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, diharapkan Ananda memiliki karakter: 1. Dapat melanjutkan estafet amanah dakwah agar Islam terus berkembang dan terwujud masyarakat yang agamis. Yang kedua, semangat mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam secara istiqamah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti dari keimanan. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat dan bahagia penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.